Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan topik negosiasi kita. Kali ini kita akan membahas mengenai hubungan dalam sebuah negosiasi. Kalau sebelumnya kita selalu membahas masalah isu ya, masalah tujuan kita bernegosiasi apa, lalu cara bernegosiasinya gimana, motifnya apa, strateginya gimana. Nah sekarang kita akan membahas hal lain dari negosiasi, yaitu hubungan. Kita tahu bahwa negosiasi itu sebenarnya melibatkan manusia. Otomatis ada hubungan antara Anda dengan lawan Anda yang harus kita perhatikan. Nah, di sini ada dua hal penting yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai apa sih pentingnya hubungan dalam sebuah negosiasi? Mengapa kita harus mempelajari hubungan antara kita dengan lawan kita dalam sebuah negosiasi? Yang kedua adalah terkait bagaimana jika Anda bernegosiasi pada lingkungan yang mempunyai hubungan yang cukup erat. Artinya apa? Anda bernegosiasi dengan teman Anda sendiri. Mungkin secara gampangnya kalau misalnya kita bernegosiasi dengan teman sendiri lebih mudah ya, tapi sebenarnya tidak juga. Kenapa? Karena pendekatannya berbeda. Teori-teori yang kita pakai sebelumnya mungkin tidak berlaku jika Anda bernegosiasi dengan teman Anda sendiri. Nah, ini akan kita pelajari hari ini. Oke, pertama-tama marilah kita flashback dulu ke pertemuan pertama kita dulu. Kalau Anda masih ingat, kita pernah membahas diagram ini ya, sebuah matrik dari negosiasi, di mana kita bisa menentukan bagaimana tipe atau proses negosiasi yang akan kita pakai berdasarkan pada dua variabel. Yang pertama adalah outcome atau luaran yang ingin mereka capai. Yang kedua adalah hubungannya, bagaimana mereka menjalin hubungan dengan lawannya. Nah, selama ini topik atau teori yang kita bahas itu cenderung fokus pada outcome-nya saja. Ya, kita menentukan isunya, terus motif, tujuan, lalu strateginya gimana. Tapi kita belum membahas orang-orang yang ada di bagian ini. Orang-orang yang cenderung ingin agar hubungan mereka dengan lawan mereka itu tetap terjalin dengan baik. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan fokus pada orang-orang yang bernegosiasi dengan tipe ini, akomodasi dan kolaborasi. Tipe yang mereka cenderung ingin menjaga hubungan yang baik dengan lawan. Nah, sebelum kita lanjut ke teori tentang hubungan dalam sebuah negosiasi, saya ingin sedikit menyampaikan sesuatu tentang matriks ini, tentang teori ini. Teori ini kan sebenarnya hanya sebuah teori ya, teori yang didapat dari hasil penelitian, dan kebanyakan penelitian tentang negosiasi itu adalah penelitian yang disimulasikan, artinya bersifat eksperimental. Itu tidak bisa 100% menggambarkan kenyataan di dunia yang real, yang sebenarnya. Ketika Anda bernegosiasi secara real, belum tentu teori ini bisa menggambarkan 100% negosiasi Anda gitu. Jadi harap Anda ingat bahwa teori-teori ini hanya membantu Anda untuk memikirkan bagaimana bentuk negosiasinya, tapi tidak bisa secara 100% ini menggambarkan negosiasi yang akan terjadi. Maksudnya gimana? Contohnya seperti ini. Misal ada dua belah pihak yang bernegosiasi dan mereka sama-sama berfokus pada tujuan yang mereka inginkan. Itu artinya mereka kalau secara teori bakal berkompetisi. Tapi pertanyaannya, apakah bentuk kompetisi ini akan terus berlangsung sampai negosiasi selesai? Belum tentu juga. Pada saat Anda bernegosiasi, Anda akan saling bertukar informasi. Otomatis Anda semakin kenal dengan lawan Anda. Ketika Anda semakin kenal dengan lawan Anda, maka hubungan antara Anda dengan lawan Anda otomatis lebih dekat. Maka bisa saja terjadi dua orang yang awalnya berkompetisi, karena saking kenal satu sama lain, maka hubungan mereka juga semakin tinggi. Urgensi mereka akan hubungan juga bisa semakin tinggi. Jadi bentuk negosiasinya bisa berubah dari awalnya kompetisi menjadi kolaborasi atau akomodasi. Itu bisa terjadi. Nah, mungkin Anda bertanya-tanya waktu kita berdiskusi tentang negosiasi tipe distributif, integratif, apakah negosiasi bertipe distributif ini akan konsisten bertipe distributif sampai negosiasi selesai? Jawabannya ya bisa saja tidak. Awalnya Anda ingin bernegosiasi secara distributif, tapi setelah Anda mempunyai hubungan yang dekat dengan lawan Anda kenal dengan lawan Anda semakin mengetahui informasi dari lawan Anda,
maka negosiasi dari yang awalnya distributif bisa menjadi integratif, dan begitu pula sebaliknya. Ketika hubungannya tidak baik, mungkin negosiasinya yang awalnya integratif bisa berubah menjadi distributif. Jadi di dunia nyata tidak 100% bahwa tipe-tipe negosiasi itu akan konsisten dilakukan. Bisa saja terjadi perubahan. Nah, itu adalah efek dari hubungan dalam sebuah negosiasi. Mereka bisa mengubah arah negosiasi. Kita telah mengetahui bahwa ternyata hubungan antara Anda dengan lawan Anda itu mempunyai efek pada sebuah negosiasi. Efeknya adalah Anda bisa mengubah arah dan strategi negosiasi Anda gara-gara hubungan. Kenapa kok bisa demikian? Di sini saya ingin menjabarkan 4 alasan kenapa kok hubungan ini berpotensi mengubah arah dan strategi negosiasi Anda. Yang pertama, hubungan itu bersifat dinamis dari waktu ke waktu. Anda yang awalnya tidak kenal dengan lawan Anda, karena sering ketemu, sering berdiskusi, sering ngobrol satu sama lain, akhirnya menjadi dekat dengan lawan Anda, berteman dengan lawan Anda. Nah, ketika hubungan antara Anda dengan lawan Anda itu semakin dekat, Anda akan berpikir bahwa saya harus menjaga hubungan yang baik dengan lawan saya. Yang kedua, negosiasi itu sebenarnya kan terdiri dari aktivitas bertukar informasi. Ketika semakin banyak informasi yang Anda dapatkan dari lawan Anda dan juga sebaliknya, maka akan berpotensi untuk timbul rasa saling ketergantungan satu sama lain. Ketika awalnya Anda berpikir bahwa lawan saya tidak begitu penting gitu, tapi ketika pertukaran informasi terjadi, Anda bisa berubah pikiran, oh ternyata lawan saya ini termasuk satu orang yang mempunyai andil besar untuk mencapai tujuan saya, sehingga Anda semakin tergantung pada lawan Anda. Dari yang sifatnya awalnya independen menjadi interdependen. Ketika itu sudah terjadi, maka hubungannya akan semakin erat. Yang ketiga, jika negosiasi itu dijalankan oleh pihak yang mempunyai hubungan yang cukup dekat satu dengan yang lain, maka kadang emosi akan mengalahkan logika. Jadi negosiasi orang-orang yang mempunyai hubungan yang dekat, yang erat, itu kadang tidak logis. Artinya teori-teori yang kita pelajari selama ini itu bisa tidak berlaku. Itu kenapa? Karena demi menjalankan hubungan, maka mereka akan meninggalkan logika mereka. Contohnya gini, kalau misalnya Anda bernegosiasi dengan pihak yang cukup dekat dengan Anda, misalnya Anda bernegosiasi dengan adik Anda sendiri gitu, atau saudara Anda sendirilah, mereka mungkin menawarkan harga yang lebih mahal daripada pihak-pihak yang lain. Cuma karena Anda ingin menjalin hubungan yang baik dengan saudara Anda berpikir tidak logis. Ya sudahlah, saya akan tekan kontrak dengan saudara saya sendiri biarpun harga barangnya lebih mahal daripada vendor-vendor yang lain. Ini kan pemikiran tidak logis secara ekonomi. Cuma karena Anda ingin menjalin hubungan yang baik, Anda meninggalkan logika itu. Anda lebih berpikir secara emosional. Lebih baik saya bayar lebih mahal dikit, yang penting saya tetap menjalin hubungan yang baik dengan saudara saya. Nah, yang terakhir, negosiasi itu kadang kalau kita bicara dalam konteks hubungan itu tidak akan selesai biarpun negosiasi sudah selesai. Maksudnya gimana? Negosiasi misalnya sudah selesai, deal sudah terjadi, barang sudah dibayar, transaksi sudah terjadi, tapi hubungan belum tentu berakhir. Anda misalnya dalam konteks yang tadi saya contohkan ya, Anda mungkin sudah deal dengan saudara Anda, barang sudah dikirim ke Anda sudah bayar, transaksi sudah selesai. Tapi kan hubungan Anda dengan saudara Anda tetap terjalin. Nah, kalau misalnya Anda mengetahui bahwa ternyata hubungan ini belum tentu berakhir pada saat negosiasi sudah selesai, yang harus Anda lakukan adalah memikirkan bagaimana hubungan jangka panjang Anda itu bisa terus tercapai biarpun negosiasi itu sudah selesai. Jadi ini adalah 4 alasan kenapa kok sebuah hubungan itu bisa berpotensi mengubah arah dan strategi negosiasi Anda. Ketika Anda dihadapkan dengan lawan yang sangat dekat dengan Anda, mempunyai hubungan yang sangat dekat, misalnya dengan saudara Anda, teman baik Anda, atau rekan kerja Anda satu kantor, itu mungkin negosiasi akan terlihat lebih mudah ya, karena Anda sudah mengenal dengan baik lawan Anda. Jadi mungkin
tawar-menawar, tarik ulur dan lain-lain tidak akan terjadi lama gitu. Cuma gini, pada saat Anda bernegosiasi dengan orang yang sudah dekat dengan Anda, itu fokus negosiasi Anda otomatis akan terbagi. Tidak hanya Anda fokus pada tujuan Anda yang ingin Anda capai, namun juga Anda ingin agar hubungan yang baik itu tetap terus berlangsung. Jadi bukannya lebih mudah, tapi kadang malah negosiasi dengan orang-orang yang sangat dekat dengan Anda itu bisa menjadi lebih susah. Karena fokus Anda tidak hanya mencapai tujuan Anda, namun juga menjaga hubungan yang baik. Sebagai contoh, saya masih ingat dulu saya pernah bernegosiasi dengan orang yang sangat dekat dengan saya, yaitu pembimbing tesis saya. Dan itu jujur lebih susah bagi saya untuk bernegosiasi dengan beliau daripada bernegosiasi dengan orang yang tidak saya kenal sama sekali. Pada saat saya menulis email ke pembimbing saya harus memikirkan tata bahasanya agar terlihat sopan, agar terlihat tidak terlalu memaksa, agar terlihat tidak transaksional ya, tidak terlihat bahwa saya ingin agar cepat lulus atau saya ingin agar tesis saya itu cepat selesai. Tidak seperti itu. Biarpun saya juga ingin seperti itu, tapi saya juga harus memikirkan agar tata bahasa saya itu seperti orang yang ingin menjaga hubungan yang baik dengan pembimbing saya. Nah, ini kan sesuatu yang kadang cukup sulit bagi kita gitu. Ketika kita bernegosiasi dengan orang yang lebih kita kenal, itu kadang kita juga harus memikirkan keseimbangan antara tujuan yang ingin kita capai dan juga hubungan yang harus terus berjalan dengan baik di masa depan. Nah, ini harap Anda ingat ketika Anda bernegosiasi dengan orang yang cukup dekat dengan Anda, itu Anda kadang akan dihadapkan pada situasi seperti itu. Jadi pendekatannya berbeda. Terakhir, saya ingin membicarakan mengenai elemen-elemen yang bisa Anda perhatikan ketika Anda bernegosiasi dengan lawan yang mempunyai hubungan cukup dekat dengan Anda. Di buku Lewicki disebutkan ada 3 aspek penting yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama adalah Anda harus membangun reputasi yang baik. Yang kedua, adanya rasa saling percaya dengan lawan Anda. Dan yang ketiga adalah jalannya negosiasi harus adil. Jadi kalau Anda perhatikan ketiga aspek ini ketika Anda bernegosiasi, maka tidak hanya tujuan yang Anda capai, namun juga Anda bisa menjaga hubungan yang baik dengan lawan Anda ke depannya. Nah, mari kita bahas masing-masing aspek ini di slide selanjutnya. Hal pertama yang perlu Anda perhatikan adalah reputasi. Anda harus membangun reputasi yang baik di mata lawan Anda. Kenapa? Karena kita tidak hanya berbicara negosiasi dalam konteks mencapai tujuan kita, namun juga menjaga hubungan yang baik dalam jangka panjang. Ya, sehingga reputasi itu harus Anda jaga agar jangan sampai orang berpikir Anda adalah orang yang buruk. Gitu. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan untuk membangun reputasi Anda. Yang pertama adalah setiap orang itu mempunyai reputasi yang berbeda-beda di mata orang lain gitu. Mungkin di keluarga Anda adalah orang yang baik, namun belum tentu di lingkungan yang lain. Misalnya di lingkungan kantor Anda mungkin malah dianggap sebagai orang yang punya reputasi buruk. Itu semua tergantung dari berbagai hal. Bisa dari perilaku Anda, lalu juga karakter Anda, bisa juga pencapaian Anda selama ini gitu. Misalnya pencapaian itu maksudnya apa? Misalnya di keluarga itu Anda adalah orang yang termasuk sukses ya dibandingkan dengan saudara-saudara Anda yang lain. Otomatis Anda mempunyai reputasi yang baik. Misalnya saudara Anda yang lain itu mohon maaf misalnya hanya lulusan SMP atau SMA, sedangkan Anda sudah mempunyai gelar misalnya sarjana atau bahkan sampai ke gelar S2 dan S3. Itu otomatis akan membangun reputasi yang baik pada diri Anda. Namun itu bisa berubah kalau misalnya di lingkungan kerja, bukan di keluarga, di lingkungan kerja Anda itu adalah orang yang tidak bisa mengerjakan sesuatu dengan baik. Biarpun di keluarga Anda adalah orang yang cukup terpandang, tapi mungkin di lingkungan kantor karena Anda tidak bisa mengerjakan sesuatu dengan baik, Anda dianggap bereputasi buruk. Jadi reputasi ini satu orang bisa mempunyai reputasi yang berbeda. Dan yang terakhir adalah reputasi itu sulit untuk diubah. Ketika satu orang sudah dicap buruk oleh lingkungannya, maka akan sangat sulit bagi mereka untuk mengubah pandangan orang-orang lain kepada dirinya. Biarpun dia sudah mengaku salah atau berusaha untuk memperbaiki kesalahannya, namun reputasi ini
cukup sulit untuk dirubah. Maka dari itu Anda harus berhati-hati untuk membangun reputasi yang baik di lingkungan Anda, terlebih-lebih ketika Anda bernegosiasi dengan lawan Anda. Hal kedua yang perlu Anda perhatikan adalah kepercayaan ya. Tentu kepercayaan ini, rasa saling percaya itu tuh penting dalam menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Dan juga kepercayaan ini memudahkan kita untuk bernegosiasi. Ketika Anda kepercaya pada orang lain, pada saat Anda bernegosiasi, Anda tidak punya perasaan bagaimana kalau orang ini menipu, bagaimana kalau orang ini berbuat curang, sehingga negosiasi bisa berjalan lebih mudah ke depannya. Namun ada juga kondisi di mana Anda bernegosiasi dengan orang yang tidak percaya dengan Anda gitu. Misalnya karena reputasi Anda buruk, lalu juga karena Anda pernah melakukan kecurangan atau hal-hal tidak etis lainnya di negosiasi-negosiasi sebelumnya, otomatis kepercayaan orang lain terhadap Anda itu buruk atau tidak baik. Nah, bagaimana kita memperbaiki itu? Ada beberapa cara. Yang pertama adalah Anda secara verbal menyatakan kesalahan Anda. Misalnya Anda memohon maaf atau mengakui kesalahan Anda. Itu bisa sedikit mengurangi rasa ketidakpercayaan orang lain pada Anda. Nah, cara yang kedua adalah Anda membayar konsekuensinya. Kalau misalnya Anda melakukan kecurangan di masa lalu, di negosiasi yang lalu, dan itu merugikan lawan Anda bisa membayar ganti rugi ke lawan Anda agar lawan itu bisa berkurang rasa ketidakpercayaannya pada Anda, karena Anda sudah mengakui kesalahan dan bersedia membayar ganti ruginya. Nah, yang ketiga, cara ketiga adalah setelah Anda melakukan pernyataan maaf lalu membayar ganti rugi, Anda berjanji untuk tidak mengulangi itu di negosiasi-negosiasi ke depannya. Caranya bagaimana? Bisa dengan menggunakan misalnya perjanjian tertulis dan ditandatangani di atas materai kalau kita akan menjalankan negosiasi dengan baik, dengan aturan-aturan yang telah disepakati sebelumnya, sehingga kalau misalnya ada kecurangan lagi maka bisa diproses secara hukum. Nah, ini adalah cara-cara bagi kita yang bisa kita lakukan ketika orang lain itu tidak percaya pada kita karena reputasi kita terlanjur buruk. Misalnya karena kita melakukan kecurangan di negosiasi sebelumnya, maka itu masih bisa diperbaiki. Hal terakhir yang perlu Anda perhatikan ini terkait dengan rasa diperlakukan secara adil. Ini penting juga. Kenapa? Karena ketika seseorang itu merasa diperlakukan secara tidak adil pada saat bernegosiasi, ini berpotensi untuk merusak hubungan Anda dengan lawan Anda. Nah, ini orang akan menilai perilaku Anda itu etis atau tidak dari berbagai macam sudut pandang. Bisa dari distributif, prosedur, atau secara interaksi. Maksudnya apa? Kalau distributif ini adalah prinsip keadilan paling dasar ya. Seseorang itu akan merasa dianggap diperlakukan secara tidak adil jika apa yang dia dapatkan, rewardnya itu tidak sesuai dengan effortnya. Nah, jadi Anda ketika memberi reward pada seseorang, tolong perhatikan apakah usaha dia itu sudah setimpal dengan apakah rewardnya itu sudah setimpal dengan usaha yang sudah dia lakukan. Lalu juga ada keadilan dinilai dari aspek prosedur. Anda harus memperlakukan seseorang itu dengan prosedur yang sama. Jangan sampai misalnya Anda punya dua teman, si A itu diberi syarat-syarat atau prosedur bernegosiasi yang lebih mudah daripada si B. Si B akan merasa bahwa dia diperlakukan secara tidak adil oleh Anda. Yang terakhir adalah tentang keadilan dalam cara berinteraksi. Apalagi kalau kita berbicara dalam konteks hubungan Anda dengan lawan Anda. Ketika Anda berinteraksi dengan lawan Anda, itu juga harus diperlakukan secara adil. Misalnya dalam kasus si A dan si B itu tadi, Anda cenderung berkomunikasi lebih banyak dengan si A, lalu tidak memberi B kesempatan yang banyak untuk menyampaikan pendapatnya, tidak memberi kesempatan bagi si B untuk berkomunikasi dengan Anda, membagikan informasi dengan Anda. Ini akan membuat si B merasa Anda memperlakukan dia secara tidak adil. Nah, jika ketiga aspek ini sama-sama diperlakukan secara tidak adil, maka secara sistem itu juga bisa dikatakan bahwa negosiasi yang Anda lakukan pada lawan Anda itu tidak adil. Nah, ini adalah elemen-elemen yang penting yang perlu Anda perhatikan pada saat Anda bernegosiasi dengan orang yang mempunyai hubungan yang baik dengan Anda. Anda harus membangun reputasi yang baik,
harus mempunyai atau membangun rasa trust atau kepercayaan, dan juga Anda harus memperlakukan semuanya secara adil. Dan sebenarnya ketiga ini saling berhubungan. Maksudnya apa? Kalau misalnya Anda memperlakukan seseorang secara adil, itu Anda otomatis akan mempunyai reputasi yang baik di mata lawan Anda. Ketika reputasi itu sudah baik, maka lawan Anda bisa menjadi percaya. Jadi sebenarnya ketiga elemen ini saling berhubungan satu sama lain. Oke, sekiranya itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Tidak begitu banyak memang topiknya, tapi ini cukup penting juga, karena selama ini kita mempelajari negosiasi dari sudut pandang isunya saja, dari sudut pandang bagaimana kita mendapatkan motif atau tujuan yang ingin kita capai. Namun kita tidak begitu membicarakan masalah bagaimana hubungan kita dengan lawan kita. Nah, di pertemuan ini kita membahas hal itu, membahas secara khusus hal itu, dan ternyata itu juga sangat berpengaruh dalam penentuan arah dan strategi negosiasi kita ke depannya. Oke, sekiranya itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.